Halo, perkenalkan nama saya Alim Better dengan NIM 213030502084. Jurusan saya arsitektur, tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu kafetaria kampus, yang dimana di sini saya mempresentasikan nanti dari bagian konsep bentuk sampai dengan detail arsitektur, dan pada bagian akhir video nanti saya akan memperlihatkan berupa foto atau video hasil akhir jadinya kafetaria kampus, yaitu berupa maket. Sekarang saya mulai presentasinya. Pada konsep bentuk ini saya terinspirasi dari sederhana, yaitu berupa balok persegi panjang, yang dimana di desain pertama ini pada awal baloknya itu seperti ini yang ditumpuk. Pada bagian duanya ini lantai dua yang ini itu ada yang namanya pengurangan bentuk dan penambahan bentuk. Pada lantai 1 juga ada pengurangan bentuk dan penambahan bentuk. Seperti yang kita lihat di bagian 4 ini sudah terlihat jelas bentuk dari perubahan bentuknya dari konsep dasar balok persegi panjang ini. Dan ini hasil akhir bangunannya sudah terlihat jelas. Di sini sudah kelihatan yang namanya pengurangan bentuk dari bagian belakang dan penambahan bentuk dari bagian depan atau atas, dan ada juga pengurangan bentuk di bagian atasnya ini, terus ditambah bentuk lagi yang berupa atap. Dan pada desain yang kedua juga di sini saya menggunakan balok persegi 4, cuma satu balok, bentuk awalnya seperti ini, dan ada pengurangan bentuk menjadi seperti ini pada bagian belakang dan atas. Pada bagian atas ini pengurangan bentuknya dia ambil miring, sehingga pada bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang. Dan di selanjutnya ini ada penambahan bentuk yang berupa tiangnya ini membentuk V, angka V, dan ada tiangnya juga yang garis kayak gini. Dan pada bagian yang selanjutnya ini udah kelihatan bentuknya kayak gimana atau hasilnya. Di depannya ada pintu masuk, dan di bagian sini udah kelihatan tiang-tiang berbentuk V, dan seperti ini udah kelihatan tampaknya hasil akhir bangunan pada desain yang kedua. Nah, pada desain yang ketiga ini bentuk awalnya juga dari balok yang dimana di sini juga saya menggunakan dua balok, dan pada bagian yang kedua ini ada pengurangan bentuk pada bangunan yang ke satu. Terus ada proses pengurangan, yang dimana dari proses pengurangan ini ada hasil dari pengurangan ini tersebut. Di sini sama juga kayak di desain yang kedua, tiangnya banyak, tapi tiangnya lurus berdiri, bukan berbentuk V. Nah, pada bangunan yang keduanya itu pengurangan dan penambahan bentuk yang menjadi seperti ini, dan hasil dari pengurangan dan penambahan bentuk itu seperti ini. Nah, sebenarnya ini bangunan di desain yang ketiga ini nyatu, yang dimana yang bangunan yang kedua, bangunan ini ke bangunan yang ke satu. Pada kafetaria kampus saya memilih desain saya itu
di desain yang ketiga, tapi dengan modifikasi atau penambahan komponen itu saya terinspirasi dari desain yang kedua. Nah itu, dan jadinya saya menggunakan dua desain ini saya gabungin menjadi satu. Nanti kita lihat bangunannya di bagian tampak selanjutnya. Nah, untuk peletakan kafetaria kampus di kampus UPR ini terletak di Jalan Hendrik Timang dan di sebelah jalannya Bukit Kaminting. Bukit Kaminting yang dimana itu berdekatan dengan perpustakaan UPR Universitas Palangkaraya, yang di sebelah kirinya, dan di depannya ada gedung program prasarjana. Kalau untuk analisa tapak pada analisa mataharinya pukul 6 sampai 10 ini matahari terbit dari timur. Pukul 10 sampai jam 2 siang itu pukul ini matahari berada pada posisi di atas kepala dengan panas dan sinar mataharinya menyilaukan kayak terik panas matahari. Terus pada pukul 2 siang sampai jam 18 ini posisi matahari udah menurun atau terbenam dan suhu panas juga berkurang. Terus untuk analisa anginnya, angin pada musim hujan terjadi pada bulan November dan pertengahan Oktober, yang dimana angin dari segala arah itu relatif sedang. Untuk perancangan haltenya ini tidak terlalu ada masalah untuk di bagian di sini. Pada bagian analisa hujan atau musim hujan terjadi pada bulan pertengahan November atau Januari akhir, dan tingkat curah hujannya juga relatif sedang. Dan untuk solusinya penempatan kanopi dan lantai yang lebih tinggi untuk mencegah air hujan yang masuk. Itu aja untuk solusi di bagian analisa hujan. Kalau misalkan solusi tadi untuk matahari, baiknya kita menggunakan material kaca yang bertujuan untuk pencahayaannya alami. Jadi bukan ruang ketutup yang cuma pencahayaannya itu cuma dikasih lampu. Harusnya ada penambahan kaca yang dimana ini berfungsi untuk pencahayaan alami. Nah, untuk perlindungan dari panasnya matahari itu kita menggunakan yang namanya sun shading. Yang ini seperti kayak kayak minimalisir untuk tidak secara langsung terkena sinar matahari. Dan untuk analisa sirkulasi, arah menuju site-nya dapat dilalui dari Jalan Bukit Kaminting dan Hendrik Timang. Dengan solusinya menambahkan material grass balok di pinggir drainase agar airnya menyerap pada jalur pejalan kaki. Itu. Dan untuk analisa kebisingan, pada site ini memiliki aksesibilitas kebisingan yang relatif rendah, namun tingkat kepadatannya relatif tinggi di saat tertentu. Karena jalan menuju site itu ada jalan permukiman, yaitu Jalan Bukit Kaminting, dan bising pada saat-saat tertentu aja. Nah, untuk analisa utilitas terdapat lampu
tiang listrik, dan jaringan telepon. Dan terdapat juga drainase, parit, dan selokan. Dan untuk solusi di bagian analisa utilitas ini, untuk menambahkan lampu taman di sekitar site bangunan dan memberikan penerangan pada malam hari. Nah, untuk bagian potongan melintangnya, di sini ada parit, tepi jalan, jalur lalu lintas, dan tepi jalan lagi. Nah, untuk keterangan jalannya, lebar jalan di sekitar lebar jalan Hendrik Timang itu 8 meter, terus lebar jalan Kaminting itu 6 meter, dan lebar paritnya 150 cm, terus lebar tepi paritnya 20 cm, dengan kedalaman paritnya 75 cm. Ini bagian side plan. Di sini side plan-nya yang terlihat yaitu berupa lahannya dan penempatannya di mana-mana aja. Di sini ada parkir, dan di bagian sini itu ruang terbuka, yang dimana di sini rencananya itu ada kursi, meja, atau tempat makan juga bisa di bagian ruang terbuka ini. Nah, terus di sini ada ruang santai, ruang makan, WC. Terus di sini ada kasir plus dapur dan ruang makan dan WC. Dan bagian gambar situasi, dia berada di depan Perpustakaan Universitas Palangkaraya dan berhadapan dengan gedung program prasarjana. Dan di samping kanannya Jalan Bukit Kaminting, dan di sebelah Jalan Hendrik Timang. Di sini ada kelihatan vegetasi-vegetasinya. Ini bentuk utilitas dengan skala 1:150. Terus kita lanjut ke bagian tampak dan denah. Nah, tampak dan denah ini saya akan menjelaskan di denahnya dulu. Keseluruhan bangunan ini lebar dari sini ke sini yaitu 13. Nah, untuk bangunan 1 dan bangunan 2 ini berbeda ukuran panjang yang ke belakang. Itu berbeda. Untuk bangunan satunya ini, untuk dari depan ke belakang itu lebarnya 8 meter. Kalau bangunan satunya ini panjangnya dari depan ke belakang 10 meter. Dan di sini ada penghubung antara bangunan 1 ke bangunan 2, yang dimana panjangnya ini 3 meter dan lebarnya 2 meter. Di sini ada ruang santai, ruang makan, WC, kasir plus dapur, ruang makan, dan WC lagi. Di sini ada jalur juga pintu masuk. Di sini pintu masuk pertama di bangunan 1. Di sini juga bisa, sebenarnya ini untuk pintu keluar di bangunan 2, karena untuk pintu keluar, kalau nggak saya bikin pintu keluar di sini terlalu jauh untuk keluar dari sini. Jadi di sini saya penempatan untuk keluarnya juga. Walaupun ini bisa juga untuk tempat masuk. Nah, terus di bagian kasir dapur ini ada pintu keluar buat pintu masuk juga. Ini di sini juga ada sekat buat penutup pintu WC. Ini ada sekat penutup pintu WC. Dan kita akan lihat untuk denahnya, untuk tampaknya maksudnya, maaf, tampak depan seperti ini. Ini semua kaca. Untuk tampaknya ini bangunan 1, bangunan yang kedua, dan ini penghubung antara bangunan 1 ke 2. Ini bagian belakangnya ini berupa bagian ini, bagian WC. Ini beton, bukan kaca. Ini beton. Dan untuk tampak kiri, ini di bangunan 1-nya tadi, di bagian tampak kiri lihat ada pintu,
jendela dan ventilasi di bagian WC bangunan 1. Tampak kanan itu ada pintu yang tadi saya kasih tahu untuk pintu keluar, dan ada beberapa tiang panjang banyak. Selanjutnya perspektif dan potongan. Di sini saya kasih tahu dulu yang perspektif eksterior, yang dimana perspektif eksterior ini menggunakan perspektif mata normal. Ini di bagian kirinya tadi, terus di bagian depan kaca, ini kaca. Terus di sini penghubung yang tadi saya bilang untuk dari bangunan 1 ke bangunan 2-nya. Terus ada perspektif interior. Nah, pada gambar perspektif interior ini saya cuma menggambarkan perspektif interior yang berada di bangunan 1, yang dimana ini kasir plus dapur, tempat duduk di sini. Di sini seharusnya ada tempat duduk yang nggak dibuat. Terus ini pintu tadi. Pada potongan bagian belakang, bagian depan dan bagian belakang itu beda untuk ketinggiannya. Di bagian depan itu 6 meter, di bagian belakang 5 meter. Dan di sini saya menggunakan atap bitumen dengan ring balik 12/12, kasar dengan 4/6, terus ada ring dan boarding, di mana lebarnya 800 meter. Nah, untuk potongan BB ini atapnya 7 meter, dan bagian depan 600, itu 6 meter untuk ketinggiannya. Nah, di sini keseluruhan lebar bangunannya yaitu 13 meter. Nah, untuk sekarang detail arsitektur, detail keseluruhan atap yaitu C. Keseluruhan atap dengan lebar 7 meter, panjang 10,3 meter. Nah, untuk bangunan penghubung antara bangunan 1 ke 2 itu untuk lebar 2 meter, untuk panjang 3 meter. Terus ini bangunan yang kedua, atapnya menggunakan panjang 12/3 meter, terus dan lebar 600 meter. Nah, untuk lebar atap. Dan untuk tiang tegak ini saya menggunakan ukuran 12x12 karena ini saya samakan dengan ring bulk yang 12/12. Dan tiang horizontal ini saya menggunakan ukuran 12x30. Ini beton. Dan pada bagian kaca, ini untuk naruh bagian kaca ini itu saya menggunakan baja yang ini untuk penghubung atau untuk nyatuin supaya bisa terpasang kaca dengan ketebalan kacanya ini 10 mm. Terus di sini sudah saya skalain juga di bagian A yang ini. Di bagian A ini skalanya 1:20, yaitu dengan ukuran 1,5 dan 0,6. Di sini baja untuk menggetin kaca, dan ini beton. Ini sebenarnya beton. Nah, pada market ini ada foto market, gambar tampak atas, tampak depan. Seperti kita lihat tampak depannya, tampak belakang. Di sini saya bilang tadi ini beton. Samping kiri ini beton kiri. Nah, ada beton dan tampak kanan dan semua kaca.
Sekian dari penyajian dari tugas besar A2, tugas besar 2, yaitu berupa kafetaria kampus. Terima kasih.